Ketulusan selalu saling menguntungkan, dan tidak pernah ada ketulusan sepihak yang dapat mengarah pada aliansi. Qin Yichan tidak memiliki banyak kasih sayang untuk wanita yang dikenalnya ini. Cara termudah untuk menghadapi serangan diam-diam adalah selalu melakukan serangan balik diam-diam, yang baik untuknya, dan langsung memandikan sebagian besar bukit. Ini tidak sejalan dengan gaya Qin Yichan. Meskipun ini untuk sementara menyegarkan, juga lebih mudah untuk menakut-nakuti ular. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang tampan. Sepertinya kamu jauh lebih muda dariku. Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Lucy, senang bertemu dengan pria besar sepertimu. Tuan Kota Grovu mengundangku untuk datang, dan dia memberiku terlalu banyak. Kalau tidak aku akan terlalu malas untuk menjalankan perjalanan ini. Saya mati lemas beberapa hari yang lalu. Hari ini saya akhirnya bebas. Jangan pedulikan saya menjadi sedikit mudah tersinggung. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa perawatan kuil penguasa cahaya tidak bagus. Salah, bagaimana? Apakah Anda ingin memikirkannya? Saya juga ingin mencoba memasuki kuil penguasa cahaya. Baru setelah Lucy menyelesaikan pengenalan dirinya, Qin Yichan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dari pengenalan diri Lucy, Qin Yichan juga belajar beberapa hal yang lebih penting. Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba Gunung Fengming memang relatif sulit diperoleh. Lucy sudah menjadi eksistensi paling kuat di bidangnya, dan dia diundang oleh penguasa kota terapung dengan harga tinggi. Saya ingin mencoba Gunung Fengming ini. Bagaimana caranya? Banyak air uji. Dalam. Kedua, yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, diperkirakan sebagian besar orang yang mengikuti sidang tidak melakukan apa-apa. Jika, seperti saya menemukan sesuatu yang berbeda, itu pasti tidak seperti sekarang, dan tidak ada yang perlu disebutkan tentang waktu itu. Setelah keheningan singkat, Qin Yichan menyela Lucy. Cara saya melakukan sesuatu berbeda dari Anda. Jika Anda yakin untuk mengikuti, apakah Anda akan mengambil tindakan atau tidak, dan kekuatan apa yang akan Anda gunakan, Anda setidaknya harus mendapatkan persetujuan saya terlebih dahulu. Membakar gunung. 11 mayat yang bisa kamu dapatkan tidak memiliki nilai kecerdasan. Kata-kata Qin Yichan membuat Lucy sedikit sulit untuk ditangani. Dia melihat sekeliling dan menatap Qin Yichan lagi, dan kemudian dia kembali dengan ekspresi sedih. Oke, aku akan mengikutimu. Berjanji, mendengarkanmu. Melihat ekspresi sedihnya, Qin Yichan langsung memblokir tindakan kecil yang imut dan imut itu. Matanya menyapu daerah sekitarnya, dan akhirnya mendarat di puncak gunung, kata Qin Yichan kepada Lucy. Mendaki gunung, saya di depan, Anda di belakang, dan Anda tidak dapat melakukan apapun di jalan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, kirimkan saja. Informasi yang diperlukan tidak diucapkan secara terang-terangan. Orang lain untuk mendengarkan. Lucy mengangguk dengan ekspresi sedih, seperti menantu kecil yang marah, menundukkan kepalanya, dan mengikuti Qin Yichan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, ada sesuatu di depan, dan aku ingin membakarnya. Qin Yichan mendongak, tetapi itu hanya bajingan kecil. Ketika dia melihat mereka berdua, dia segera membuju dan melarikan diri ke kejauhan. Adegan seperti itu membuat mulut Qin Yichan sedikit berkedut. Hanya bajingan seperti itu, kamu masih ingin membunuh mulutnya? Sekelompok makhluk yang bahkan tidak bisa berbicara, dan hanya memiliki kebiasaan membunuh secara naluriah. Bisakah kamu melakukannya? Qin Yichan hampir tersulut. Tidak, biarkan dia kembali dan melapor. Jika dia memanggil lebih banyak teman, kita bisa mengetahui sebagian besar kebiasaan bertarung mereka yang lapar, dan itu akan lebih mudah ditangani di masa depan. Jika dia tidak memanggil seseorang, tidak apa-apa, kita tidak perlu mengungkapkan posisi kita. Jika mereka tidak hidup berkelompok, maka tidak masalah jika yang ini hidup atau mati. Qin Yichan menjelaskan dengan ringan, dan kemudian tidak lupa menambahkan kalimat lain. Kamu bisa tinggal bersamaku dengan tenang. Jika kamu tidak menyukainya, setelah kamu berada 3 mil jauhnya dariku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata-kata Qin Yichan hampir mematahkan pertahanan Lucy. Melirik Qin Yichan dengan kejam, Lucy menoleh dan berhenti berbicara. Jika bukan karena reputasi Qin Yichan baru-baru ini, Lucy tidak akan menulis tinta dengan Qin Yichan, dan akan membuang abunya untuknya. Setelah melirik Qin Yichan beberapa kali, Lucy harus mengakui bahwa Qin Yichan memang memiliki sesuatu. Setelah naik gunung, selama itu adalah makhluk yang mereka berdua temui di jalan, Qin Yichan bahkan akan bisa membawanya bersamanya ketika mereka bertemu lagi. Dia berjalan di depan makhluk itu. Pihak lain tampaknya buta. Lucy tidak berpikir bahwa metode ini pada awalnya begitu kuat. Paling-paling, dia menggunakan beberapa metode yang tidak dia ketahui untuk membutakan persepsi tentang hal-hal ini. Dapat mencapai tujuan ini. Tetapi ketika dia melangkah lebih jauh dan lebih jauh, semakin banyak makhluk yang menutup mata terhadap Qin Yichan, dan Lucy sedikit kagum. Bagaimana Anda melakukannya? Kita belum pernah melihat kedua makhluk itu, kan? Bagaimana kamu? Tanggapan Qin Yichan hanya, sah.
Mengambil Lucy sampai ke puncak gunung, mata Qin Yichen melihat sekeliling, dan energi spiritual dikeluarkan dari tubuhnya. Dia dengan hati-hati bertanya tentang segala sesuatu di sekitarnya, dan kemudian energi spiritual kembali ke sisi Qin Yichen dengan informasi. Meskipun tidak secepat kesadaran, energi spiritual dapat dianggap sebagai pengganti tingkat rendah yang memenuhi syarat. Struktur seluruh gunung muncul di benak Qin Yichen, yang membuat Qin Yichen sedikit terkejut bahwa jalan keluar untuk meninggalkan cobaan yang membosankan ini sebenarnya ada di kakinya. Di bagian inilah magma yang panas terlihat panas. Qin Yichen bersuara kepada Lucy. Saya mungkin telah menemukan jalan keluar. Saya akan turun dan mencoba. Mengatakan itu, Qin Yichen melompat ke bawah menuju magma panas. Kawah, tempat ini sangat cocok untuk persembunyian pintu keluar. Makhluk-makhluk yang telah bertarung dengannya sebelumnya tidak memiliki kemampuan, dan dijamin akan bertahan hidup di magma gunung berapi yang panas dan panas. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Tidak peduli seberapa buruknya, Qin Yichen masih memiliki energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi tidak ada masalah dalam berenang di magma dalam waktu singkat. Qin Yichen baru saja melompat turun, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan tiba-tiba menyapu dan menyeret tubuh Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen siap untuk menyerang orang itu kapan saja. Tetapi dengan persepsi Qin Yichen tentang kekuatan ini, dia menemukan bahwa pihak lain tidak jahat. Jadi dia hanya mengambil keuntungan dari kekuatan ini dan kembali ke tepi. Dari gunung berapi. Bisakah kamu datang dan melihatku? Mengikuti suara Qin Yichen, seorang pria berpakaian sarjana datang ke Qin Yichen, menutup kipas lipat di tangannya, dan membungkuk sedikit ke Qin Yichen. Hidup hanya beberapa tahun, aku tidak tahu mengapa Xiong Tai ini ingin bunuh diri. Qin Yichen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pria di depannya. Kamu tidak tahu. Pria itu bahkan lebih bingung, dan sorot mata Qin Yichen sedikit berubah. Aku tidak tahu apa maksudmu. Qin Yichen berpikir dalam hati. Benar saja, dia masih tidak tahu apa tujuannya, berpikir bahwa dia sedang mencari rabun jauh.